Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dihebohkan oleh sebuah berita di mana salah seorang kiai di Jember dilaporkan oleh istrinya karena ternyata mencabuli santriwatinya dan dia punya kebiasaan menggilir santri-santrinya untuk dimasukkan ke dalam kamarnya. Nah, ini menjadi menarik kenapa? Karena ternyata kiai ini memiliki akun bernama Benteng Akidah yang katanya, saya juga nggak tahu sih sebenarnya, sering menyerang saya, mengkafir-kafirkan saya, menuduh saya fasik, liberal dan sebagainya. Dan dia ini selalu mengatakan saya karena saya produk Amerika, seolah-olah saya adalah sosok yang ingin menghancurkan Islam, disusupkan ke dalam karena dikirim oleh Amerika, kurang lebih begitulah. Saya juga sebenarnya saya nggak tahu dan nggak pernah mau peduli karena setiap apapun yang saya sampaikan di dalam berbagai konten saya selama ini di media sosial, saya hanya ingin menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif, yang terbuka, dan Islam itu adalah agama yang hidup dengan tradisi-tradisi diskursus keilmuan dan pemikiran yang luar biasa. Makanya perbedaan tafsir di dalam Islam itu sebenarnya sejatinya biasa-biasa saja karena kita punya tradisi itu. Tapi ternyata oleh kiai ini disikapi dengan label kafir, kadang-kadang saya dituduh fasik, kufur dan sebagainya. Saya sudah lihat di akun Benteng Akidah itu. Tapi ternyata memang kiai ini punya permasalahan sendiri dalam urusan libido sepertinya. Tapi ya udahlah, kita tidak usah mengurus soal moral orang lain. Tapi menurut saya begini, ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh tampil seolah-olah manusia yang paling. Penyakit manusia itu kan merasa paling Islam, merasa paling beragama, merasa paling hebat, merasa paling pinter, lalu dia menjelek-jelekan, menghina dan mengkafir-kafirkan orang yang dianggap punya pemikiran berbeda. Dari pelajaran ini, apa yang dilakukan oleh kiai ini berkat laporan istrinya ini, saya minta kepada pihak kepolisian ini harus betul-betul disikapi dengan penegakan hukum yang clear. Karena apa? Kita baru saja melewati seorang ustadz yang dihukum mati dikuatkan oleh Mahkamah Agung karena ternyata korbannya adalah santrinya. Ini kita harus memahami bahwa presiden seperti ini tidak boleh terjadi di tempat lain dan tidak boleh terjadi lagi dan lagi. Karena apa? Ini bisa mencoreng nama pesantren, bisa mencoreng nama kiai, meskipun perbuatan ini dilakukan oleh oknum-oknum. Ini kalau di Amerika nih, pelaku child molester seperti ini memang biasanya dihukum berat. Mereka seumur hidup tidak boleh masuk ke wilayah-wilayah di mana anak-anak di bawah umur biasanya berkumpul. Dan bahkan para pelaku dari terpidana pencabulan anak-anak di bawah umur ini biasanya dikasih tanda sehingga dia itu tidak boleh memasuki wilayah-wilayah anak di bawah umur. Karena konon santriwatinya ini adalah anak-anak di bawah umur semua. Nah, ini menjadi satu warning kepada kita bagi penegakan hukum dari pihak kepolisian. Ini harus betul-betul dijalankan supaya tidak menjadi contoh bagi yang lain. Tegaknya hukum seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap salah seorang pelaku pencabulan santri yang dihukum mati di Jawa Barat itu, ini juga harus bisa diberlakukan. Saya bukannya dendam karena karena kiai ini ternyata konon sering menyerang saya. Bukan itu. Ini adalah pelajaran supaya nama pesantren tidak tercoreng, nama kiai tidak tercoreng. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua bahwa kita jangan pernah terlalu bersikap berpura-pura seolah-olah kita ini paling suci, paling beragama, paling alim dan sebagainya. Kita tampil biasa aja. Karena kita ini kadang-kadang tampil pura-pura di depan publik, tapi sebenarnya Allah Maha tahu berbagai pelanggaran-pelanggaran dosa yang kita perbuat yang tidak kita bisa baca di depan publik. Hidup penuh dengan pura-pura itu menjadi berat. Oleh karena itu, atas kejadian ini, marilah kita tampil apa adanya, marilah kita berbuat baik, jangan pernah memberi label kepada orang lain kafir, fasik, murtad, musyrik, syirik dan sebagainya. Janganlah, karena kita semua ini sejatinya adalah manusia biasa yang pasti memiliki dosa, pasti. Jangan kemudian klaim-klaim kebenaran itu selalu diaku punya miliknya sendiri, jangan kemudian klaim-klaim kesalahan pasti milik orang lain. Aduh, Chan. Memang nggak mudah kok jadi kiai.